Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Maka kalian menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, selalu semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan untuk menuntut ilmu. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo angkat kedua tangannya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, untuk absensi silahkan anak-anak ibu ketik nomor absen dan nama kalian di grup WhatsApp matematika kita ya, yaitu sebagai tanda kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Anak-anak ibu, coba lihat di sekeliling kalian, apakah sudah bersih dan rapi? Apabila terdapat sampah, maka buanglah sampah tersebut ke tempat sampah. Dan apabila tempat kalian berantakan, maka rapikan terlebih dahulu tempat kalian tersebut. Karena tempat yang bersih dan rapi akan menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Anak-anak ibu, ayo siapkan buku dan alat tulisnya. Apakah anak-anak ibu sudah siap untuk belajar? Bagus, anak-anak ibu harus semangat. Sebelumnya, ibu ingin bertanya, apakah anak-anak ibu masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Betul sekali, minggu lalu kita sudah membahas tentang keliling dan luas bangun datar. Ayo kita ingat-ingat kembali tentang keliling dan luas bangun datar. Keliling adalah panjang seluruh garis terluar pada sebuah bangun datar. Sedangkan luas adalah besar ruang yang mengisi bangun datar tersebut. Jadi anak-anak ibu, bangun datar itu terdiri dari persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Semua macam-macam bangun datar tersebut memiliki rumus keliling dan luas masing-masing. Anak-anak ibu semuanya, ayo simak dan amati video berikut ini. Selamat sore, selamat datang di Alfamart. Ada yang mau ditambah belanjaannya? Tidak, Mas. Totalnya 27.000 ya mas, uangnya 30.000 ya mas, ini kembaliannya 3.000 ya mas. Terima kasih, selamat datang kembali. Nah,
Dari video tersebut terlihat seorang lelaki sedang berbelanja dan membayarkan belanjaannya kepada kasir dengan total belanjaan 27.000. Lelaki tersebut mengasih uang kepada kasir sebanyak 30.000 dan kasir pun mengembalikan uang laki-laki tersebut sebanyak 3.000. Nah, anak-anak ibu, angka yang ibu sebutkan tadi yaitu 27.000, 30.000, dan 3.000. Nah, angka-angka tersebut termasuk ke dalam bilangan apa ya? Ada yang bisa menebak? Betul sekali, termasuk ke dalam bilangan bulat, yang mana termasuk ke dalam bilangan bulat positif. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita akan membahas dan mempelajari mengenai bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa mampu mengenal bilangan bulat dengan baik. Yang kedua, siswa mampu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menjumlahkan bilangan bulat dengan benar. Dan yang keempat, siswa mampu mengurangkan bilangan bulat dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Pada proses pembelajaran pada hari ini, ibu menggunakan pendekatan saintifik dengan strategi berbasis active learning, yaitu menggunakan model active knowledge sharing dengan metode ceramah, tanya jawab, dan bermain. Adapun penilaian dari segi pengetahuan yaitu berupa tes menjawab soal. Dari segi afektif, ibu melihat keaktifan kalian pada saat bertanya, menjawab, dan menanggapi video pembelajaran kita pada hari ini. Dan dari segi keterampilan, ibu akan memberikan tugas yaitu pekerjaan rumah untuk kalian. Baiklah anak-anak ibu, ayo kita bahas satu persatu mengenai bilangan bulat. Yang pertama, ayo kita kenali bilangan bulat. Anak-anak ibu, apakah kalian sudah tahu apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah suatu himpunan yang mencakup bilangan nol, bilangan negatif, dan bilangan positif. Jadi, bilangan bulat terdiri dari bilangan nol, bilangan negatif, dan bilangan positif. Anak-anak ibu semua pasti sudah mengetahui bilangan nol. Bilangan nol yaitu adalah angka nol. Sedangkan bilangan negatif adalah yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Berikut di papan tulis contoh dari bilangan negatif. Sedangkan bilangan bulat positif yaitu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Berikut ini contoh bilangan bulat positif. Nah, anak-anak ibu, kalian harus bisa membedakan nama bilangan dan lambang bilangan. Nama bilangan yaitu adalah 1, S-A-T-U, 1. Dan lambang bilangannya yaitu adalah angka 1. Dan seterusnya seperti itu. 2, maka lambang bilangan 2 yaitu adalah angka 2. Sedangkan nama bilangan dari 2 yaitu adalah DUA, 2. Seperti itu ya anak-anak ibu, nama dan lambang bilangan yang terdapat pada bilangan bulat. Selanjutnya yang kedua, kita membandingkan dan mengurutkan
mengurutkan bilangan bulat. Nah, yang pertama, membandingkan dua bilangan bulat. Anak-anak ibu, ayo perhatikan garis bilangan yang ada di papan tulis. Angka 5 terletak di sebelah kanan angka 3, maka 5 lebih besar daripada angka 3, sehingga dapat dikatakan 5 lebih besar daripada 3, maka dapat ditulis seperti di papan tulis berikut. 1 terletak di sebelah kanan negatif 6, sehingga dapat dikatakan bahwa 1 lebih besar daripada negatif 6, sehingga dapat ditulis 1 lebih besar daripada negatif 6, seperti yang ibu tuliskan di papan tulis. Negatif 4 terletak di sebelah kiri negatif 2, sehingga dapat dikatakan bahwa negatif 4 kurang dari negatif 2, maka dapat ditulis negatif 4 kurang dari negatif 2, sama seperti yang ibu tuliskan di papan tulis. Nah, anak-anak ibu, jadi dalam membandingkan dua bilangan lebih besar atau lebih kecil, kita bisa menggunakan lambang yaitu atau simbol yang mana yang sudah ibu tuliskan di papan tulis. Lambang atau simbol tersebut merupakan memiliki makna yaitu lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya, anak-anak ibu, ayo kita mengurutkan bilangan bulat. Anak-anak ibu, ayo perhatikan garis bilangan yang ada di papan tulis. Nah, anak-anak ibu, negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 3, sehingga negatif 5 kurang dari negatif 3. Nah, negatif 3 terletak di sebelah kiri positif 2, sehingga negatif 3 kurang dari positif 2. Nah, maka artinya negatif 5 kurang dari negatif 3 dan negatif 3 kurang dari positif 2. Maka dapat kita urutkan sebagai berikut, yaitu negatif 5 kurang dari negatif 3 dan kurang dari negatif 2. Jadi kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti yang ada di papan tulis. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, ayo kita mengenal lawan suatu bilangan bulat, yang mana ada bilangan bulat negatif dan juga ada bilangan bulat positif, yang mana bilangan bulat negatif yaitu negatif 1 berlawanan dengan bilangan bulat positif yaitu 1. Negatif 1 berlawanan dengan 1, negatif 2 berlawanan dengan 2, negatif 3 berlawanan dengan 3, dan seterusnya. Apakah anak-anak ibu sudah paham sampai di sini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan ketikkan di grup WhatsApp apabila kalian tidak memahaminya. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan ke penjumlahan bilangan bulat, yaitu penjumlahan bilangan bulat positif dengan positif. 4 ditambah dengan 3, maka dari angka positif 4 maju ke kanan, maka dapatlah hasil dari penjumlahan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Coba kalian perhatikan di papan tulis, sudah terdapat garis bilangan yang mana pada angka 4 kita memulai dari 0 dulu, lalu kita maju ke kanan hingga ke angka 4, yaitu maju 4 langkah, sehingga kita berada di posisi angka 4. Lalu kita maju
ke kanan lagi sebanyak 3 langkah, sehingga kita menemukan angka 7. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan negatif. Negatif 4 ditambah dengan negatif 3, maka mundur 4 langkah ke kiri dimulai dari 0 sampai ke negatif 4, maka maju 3 langkah ke kiri dimulai dari negatif 4, maka sampai ke negatif 7. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 7. Coba kalian perhatikan dan kalian lihat garis bilangan di papan tulis. Selanjutnya, penjumlahan bilangan bulat negatif dengan positif. 5 ditambah negatif 8. Maka coba kalian perhatikan di papan tulis garis bilangan. Nah, maju 5 langkah ke kanan dimulai dari 0 sampai ke angka 5, mundur 8 langkah ke kiri dimulai dari 5 sampai ke negatif 3. Jadi penjumlahan dari 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Nah, itulah penjumlahan bilangan bulat. Mudah bukan anak-anak dalam menjumlahkan bilangan bulat? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengurangan bilangan bulat. Yang pertama, pengurangan bilangan bulat positif dengan positif. 3 dikurang 8 sama dengan, maka perhatikan di papan tulis garis bilangan. Maka maju 3 langkah ke kanan dimulai dari 0 sampai ke angka 3, mundur 8 langkah ke kiri dari 3 sampai ke negatif 5. Nah, jadi 3 dikurang 8, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat negatif dengan negatif. Negatif 5 dikurang negatif 3 sama dengan, ayo perhatikan garis bilangan di papan tulis. Maka mundur 5 langkah ke kiri dimulai dari 0 sampai ke negatif 5, maju 3 langkah ke kanan dimulai dari negatif 5 hingga sampai ke negatif 2. Jadi hasil pengurangan dari negatif 5 dikurang negatif 3 adalah sama dengan negatif 2. Selanjutnya adalah pengurangan bilangan bulat positif dan negatif. 3 dikurang negatif 2 sama dengan, perhatikan di papan tulis garis bilangan ya anak-anak. Maka maju 3 langkah ke kanan dimulai dari 0 sampai ke angka 3, maju 2 langkah ke kanan dimulai dari angka 3 sampai ke angka 5. Jadi pengurangan 3 dikurang negatif 2 sama dengan positif 5 atau 5. Selanjutnya, pengurangan bilangan negatif dengan positif. Negatif 2 dikurang 4 sama dengan, ayo perhatikan kembali garis bilangan yang ada di papan tulis. Maka mundur 2 langkah ke kiri dimulai dari 0 sampai ke negatif 2. Mundur 4 langkah ke kiri dimulai dari negatif 2 sampai dengan ke negatif 6. Jadi pengurangan negatif 2 dikurang 4 sama dengan negatif 6. Nah, anak-anak ibu, itulah pengurangan bilangan bulat. Mudah juga kan? Tidak sulit. Adapun dalam penyelesaian soal cerita, ibu akan memberikan satu contoh. Simak baik-baik ya. Dari suatu tempat, seekor lumba-lumba berenang ke arah barat sejauh 2 km.
Kemudian berbalik ke arah timur sejauh 5 km. Nah, pertanyaannya, di manakah posisi lumba-lumba dari tempat semula? Maka cara penyelesaiannya adalah seperti yang ada di papan tulis berikut ini. Nah, kita buat umpama. Jika arah barat dianggap positif dan arah timur dianggap sebagai negatif, maka kalimat matematikanya adalah 2 dikurang 5 sama dengan, dan yang ditanyakan yaitu adalah posisi lumba-lumba dari tempat semula. Jadi tempat mula-mula lumba-lumba itu adalah dari titik 0. Nah, jadi dari garis bilangan yang ada di papan tulis dapat diperoleh 2 dikurang 5 sama dengan 2 ditambah negatif 5. Maka hasilnya adalah negatif 3. Jadi posisi lumba-lumba terakhir adalah 3 km di sebelah timur atau dari tempat semula. Nah, seperti itu ya anak-anak ibu dalam menyelesaikan soal cerita mengenai bilangan bulat. Anak-anak ibu, itulah pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Apakah kalian sudah dapat memahaminya? Anak-anak ibu, apakah kalian masih semangat? Nah, agar tidak bosan, ayo kita beryel-yel bersama-sama. Anak-anak ibu, ikuti ibu ya. Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati dan juga bergembira? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati tepuk tangan? Siapa suka hati dan juga bergembira? Siapa suka hati tepuk tangan? Hore! Nah, itulah yel-yel kita pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak ibu, ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar. Jawablah soal berikut ini dengan benar ya. Ketikkan jawaban kalian di grup WhatsApp Matematika. Soal yang pertama, berilah tanda besar dari, kurang dari, atau sama dengan pada pernyataan berikut sehingga menjadi benar. Soal yang kedua, urutkan bilangan-bilangan berikut mulai dari yang terkecil. Soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nah, anak-anak ibu sudah menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Selanjutnya, ayo kita bermain. Anak-anak ibu, marilah kita bermain dengan penuh semangat. Bermain dadu. Teknis permainan. Yang pertama, ibu akan menunjuk siswa satu persatu sehingga semua dapat giliran. Yang kedua, nama yang ibu panggil bersiap untuk bermain. Yang ketiga, ibu akan melemparkan dadu. Yang keempat, setiap mata dadu mewakilkan sebuah warna. Berikut ini petunjuk bermain dadu. Mata dadu 1 mewakilkan warna kuning, mata dadu 2 mewakilkan warna biru, mata dadu 3 mewakilkan warna ungu, mata dadu 4 mewakilkan warna oranye, mata dadu 5 mewakilkan warna merah, dan mata dadu 6 mewakilkan warna hijau. Ayo kita mulai bermain.
Ibu akan mencontohkan cara bermain terlebih dahulu. Baiklah, ibu sudah melemparkan dadu. Lalu mata dadu berhenti berputar di angka 1, yang mana angka 1 mewakilkan warna kuning. Nah, pada gambar yang sudah ibu sediakan terlihat warna kuning, dan ibu harus memilih salah satu pertanyaan yang ada di dalam gambar tersebut. Ibu memilih 7 dikurang 2 sama dengan 5. Sekarang ibu panggil Sinta untuk bermain dadu. Mata dadu berhenti di angka 3, yang mana angka 3 mewakilkan warna ungu. Sekarang Sinta pilih pada gambar tersebut yang berwarna ungu. Pilihlah salah satu soal atau pertanyaan yang terdapat pada gambar tersebut, tetapi khusus yang berwarna ungu. Lalu jawablah dan ketiklah jawabannya di grup WhatsApp matematika kita. Anak-anak ibu, tanpa kita sadari, kita sering sekali menemukan bilangan bulat di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu pada plat mobil atau kendaraan. Nah, pada plat tersebut terlihat angka, bukan? Angka-angka tersebut termasuk ke dalam bilangan bulat. Dengan berakhirnya permainan tadi, maka berakhirlah pula pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Anak-anak ibu, bilangan bulat adalah sekumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan negatif, dan bilangan positif. Nah, anak-anak ibu, kita juga harus mengetahui bagaimana kita mengenal nama dan lambang dari bilangan bulat, dan juga harus bisa membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, dan juga kita harus bisa menjumlahkan serta mengurangkan bilangan bulat seperti yang sudah ibu ajarkan tadi. Nah, anak-anak ibu, tugas terakhir untuk kalian yaitu adalah kalian catat kegiatan kalian di rumah, yang mana menurut kalian kegiatan tersebut menerapkan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian tuliskan di buku catatan kalian. Lalu kalian foto dan kirimkan di grup WhatsApp matematika kita ya. Dikumpulkan minggu depan sesuai jam pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, ayo kita berdoa bersama-sama. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, anak-anak ibu, semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Ibu memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi maupun perbuatan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan anak-anak.